anak-anak yang diasuh dan dibesarkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Guys, menurut kalian cerita tentang anak yang diasuh dan dibesarkan hewan atau sering kita tonton film contohnya Tarzan itu benar? Kenyataannya memang benar adanya guys. Ternyata ada beberapa anak yang beneran dibesarkan langsung oleh hewan. Kedengarannya memang seperti mengada-ngada atau seperti film saja, tapi itu beneran loh guys. Menurut beberapa penelitian, ternyata sebagian hewan liar memang punya naluri untuk merawat dan melindungi, termasuk untuk anak-anak manusia guys. Karena mungkin ketika mereka melihat anak-anak manusia yang sendirian di wilayah lingkungan mereka ngelihat anak itu seperti anaknya sendiri guys, sehingga mereka melindungi dan biasa merawat anak itu. Tapi guys, menurut apa yang aku baca, dan aku juga pernah nonton Tarzan, ketika anak itu diasuh oleh binatang, itu bisa membuat perilaku si anak itu seperti binatang juga loh. Dan saat melihat manusia, pasti anak itu merasa asing karena merasa berbeda guys. Ternyata itu juga yang dialami beberapa anak yang faktanya ia dulunya diasuh dan dibesarkan oleh hewan. Tapi sebagian dari anak-anak tersebut bisa kembali hidup normal seperti manusia lainnya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat guys. Untungnya mereka bisa tetap hidup ya guys. Takutnya ya guys dimakan gitu sama hewan buas. Kebayang deh aku, seorang anak sendirian ada di tengah hutan bersama hewan buas. Amazing sih, kekuasaan Tuhan juga ya kan. Nah guys, berikut aku akan sebutin anak-anak yang diasuh dan dibesarkan oleh hewan. Oke guys, check it out. Yang pertama ada Oksana Malaya. Oksana Malaya ini lahir tanggal 4 November 1983 di daerah Ukraina Selatan. Menurut rekaman medis, Oksana dilahirkan secara normal, tapi dia ditelantarkan oleh kedua orang tuanya sejak balita. Ketika berusia 3 tahun guys, karena orang tuanya itu pecandu alkohol. Jahat banget sih guys, seorang anak ditelantarkan sendirian dengan cuaca dingin. Lalu dia merangkak ke kandang anjing di halaman pertanian guys. Dan disitulah awal kehidupan baru Oksana. Oksana ditemukan oleh pihak berwenang setelah 6 tahun kemudian guys, tahun 1991, dengan kondisi dia yang berjalan dengan kedua kaki dan kedua tangannya guys. Dia juga melompat, berlari, juga menggonggong seperti anjing, dan bahkan ia juga makan seperti layaknya seekor anjing. Lalu akhirnya Oksana dipindahkan ke panti asuhan untuk anak-anak yang cacat mental di Barabol. Setelah dewasa dia udah mulai membiasakan diri nih guys buat berperilaku seperti manusia. Dan ia mulai bekerja di peternakan memerah sapi, tapi ternyata dia masih mengalami gangguan intelektual. Dan dokternya mengatakan bahwa kecil kemungkinan dia akan direhabilitasi dalam masyarakat normal guys. Di tahun 2013, Oksana diwawancarai di TV nasional Ukraina di acara bincang-bincang Go For It Ukraina. Disitulah Oksana berbicara dan mengatakan bahwa dia ingin diperlakukan seperti manusia normal dan tersinggung ketika orang lain memanggilnya gadis anjing. Dia juga berkata bahwa dia ingin saudara laki-lakinya lebih sering mengunjunginya dan bahwa impian utama di hidupnya adalah menemukan ibu kandungnya guys. Sedih banget. Dia juga menceritakan tentang pacarnya, kehidupannya di panti asuhan dan pekerjaannya dengan hewan di pertanian guys. Ternyata dia juga punya impian-impian layaknya manusia lain guys. Terharu banget sih. Priču o Oksani. Obećali su joj da će je odvesti ocu ako im odglumi pseće ponašanje. Oksana je hodala i trčala četveronoške, skakala preko debla, plazila jezik i glasila se poput psa. Obećanja nisu ispunili i tada je Oksana doživjela živčanim snom koju je... Yang kedua ada Ivan Misukov. Seorang anak yang bernama Ivan Misukov ini, ia berusia 4 tahun guys, diketahui dia ditinggalkan oleh orang tuanya.
yang ibunya melarikan diri dari rumah sedangkan ayahnya seorang pemabuk dan selalu bertingkah kasar kepadanya, guys. Malang sekali cerita anak ini. Ivan dibiarkan berkeliaran di jalanan untuk mencari makan dan tempat perlindungannya, guys. Lalu ia bertemu dengan kawanan anjing liar dan berteman dengan mereka, guys. Anjing-anjing itu menjadi perlindungan Ivan. Mereka juga menjaga Ivan dari orang asing. Mereka bahkan melindunginya dari aparat yang sedang mencarinya dan mereka memberinya kehangatan di malam hari. Ivan pun bisa hidup dan bertahan dengan kondisi seperti itu selama 2 tahun. Ketika pihak berwenang menemukan Ivan, kondisinya saat itu sangat berantakan, kotor, dan memprihatinkan, guys. Dia juga berperilaku kasar, tidak bisa mempercayai sama orang lain. Juga dia memiliki kosakata yang terbatas. Dengan perawatan yang diberikan, akhirnya Ivan bisa menjalani kehidupan normal dan berperilaku seperti manusia lain. Lalu cerita Ivan ini diadaptasi menjadi drama berjudul Ivan and the Dogs oleh penulis drama di Inggris Hetty Nallior di tahun 2010 dan berhasil mendapat penghargaan. Dan yang ketiga, guys, ada Marcos Rodriguez Pantoja. Pria yang bernama Marcos Rodriguez Pantoja ini, guys, lahir pada tanggal 7 Juni 1946 di Anora, Spanyol. Dia orang yang tinggal dan hidup selama 11 tahun bersama sekumpulan serigala di alam liar, guys. Awalnya ia sewaktu kecil sering dianiaya oleh ibu tirinya dan bahkan dijual kepada seorang pengembala kambing untuk dijadikan budak. Lalu, guys, sang pengembala itu meninggal dan Marcos mutusin untuk kabur ke alam liar. Di tahun 1965, Marcos ditemukan oleh penjaga sipil setelah belasan tahun hidup di alam liar dengan sekumpulan serigala saat itu. Marcos berusia 19 tahun, guys. Ketika akan dibawa, dia malah melolong, mencakar, dan menggigit para petugas seperti seekor serigala. Dan terpaksa pihak polisi ini membungkam mulutnya. Setelah itu barulah para petugas menyadari bahwa ternyata 11 tahun di alam liar Marcos dirawat dan dilindungi oleh sekawanan serigala, guys. Bukan hanya serigala, Marcos juga mengatakan bahwa hewan lain seperti rusa dan ular juga adalah temannya. Akhirnya Marcos diajari bagaimana hidup layaknya manusia lainnya, dari cara berbicara, tata perilaku, cara berpakaian, juga cara berjalan oleh para petugas itu. Saat ini usianya kira-kira 76 tahunan ya, guys, mungkin. Dan dia telah membagikan kisah hidupnya, bahkan sempat diangkat menjadi sebuah film di tahun 2010 yang berjudul Entre Lobos atau Di Antara Serigala. Luar biasa, guys, pengalamannya dijadikan karya. Dan yang keempat ini ada Natasha Mikhailova. Di tahun 2009, pekerja sosial Siberia menemukan seorang gadis belia berusia 5 tahun yang bernama Natasha Mikhailova. Ia ditelantarkan orang tuanya, guys. Natasha hidup bersama ayah, ibu, dan kerabatnya. Hanya saja orang tua Natasha tidak mengurusnya, guys. Mereka menempatkan Natasha bersama seekor anjing dan kucing liar di rumahnya. Para tetangganya yang merasa khawatir akhirnya menghubungi pihak perlindungan anak Siberia, dan salah satu polisi yang menjemput Natasha ini bernama Larisa Popova. Ia tidak tega melihat keadaan Natasha yang sangat kotor, guys. Sampai-sampai ibu Larisa ini mengatakan, "Saya hampir pingsan dengan baunya." Kasihan banget anak itu, guys. Setelah dibawa ke pusat rehabilitasi anak, para relawan ini kaget dengan perilaku Natasha yang sering melompat ke arah mereka dan bermain layaknya seekor anjing. Natasha berjalan dengan kedua kaki dan kedua tangannya. Saat mereka meninggalkannya sebentar, Natasha akan menggedor pintu dan menggonggong. Ia juga tidak begitu suka bermain dengan anak-anak sepantarannya, dan ia selalu mendesis ke arah mereka. Pada waktu makan juga Natasha memakan makanannya seperti anjing, yaitu dijilat. Saat ditanya mengenai Natasha, Kepala Pusat Penelitian mengatakan bahwa Natasha tidak menerima
Kelatar belakangan mental, dia hanya kurang asupan sosial dengan sesama manusia karena lebih banyak bersama anjing dan kucing. Dan anak yang kelima ini bernama Shashati. Kasus kelima guys menimpa laki-laki asal Rusia berusia 2 tahun yang bernama Shashati. Pada Juni 2012, pekerja sosial Rusia di Rostov menemukan Sasha di sebuah kandang kambing yang kotor dan dingin. Setelah dicari tahu tentang asal-usulnya, ternyata Sasha yang malang ini ditinggalkan oleh ibunya yang bernama Marina berusia 40 tahun. Shashati terlihat senang bermain dan tidur bersama dengan kambing-kambing itu. Namun saat dibawa ke rumah sakit, para dokter mengatakan bahwa Shashati kurang nutrisi dengan beratnya hanya sepertiga saja dari berat normal anak di usianya guys. Salah satu dokter yang menanganinya yang bernama Natalia Simonina menceritakan bagaimana dampak Sasha setelah dirawat oleh kambing-kambing itu. Beliau mengatakan bahwa Sasha menolak tidur di ranjang dan lebih memilih di kolong. Dia takut Sasha mengalami trauma karena ia sangat takut kepada orang dewasa. Saking takutnya sampai melempar barang dan memecahkan kaca guys. Belum selain itu, lingkungan dingin dan kotor secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan otaknya sehingga tidak dapat berbicara layaknya manusia normal. Dan saat diberikan mainan, ia tidak bisa memainkannya guys. Yang keenam ada Marina Chapman. Marina Chapman lahir tahun 1950. Ialah seorang wanita Inggris kelahiran Kolombia. Ia menceritakan bagaimana ia hidup dan diasuh oleh monyet kapusin guys sejak berumur 5 tahun. Awalnya ia diculik dan dilepaskan begitu saja di hutan belantara di wilayah Kolombia. Saat itulah ia bertemu dengan segerombolan monyet kapusin yang kemudian mengasuhnya. Dalam bukunya, Chapman mengaku bahwa ia sudah kehilangan bahasa manusia dan lebih ingat bahasa monyet guys. Karena tidak dapat berbahasa manusia, Chapman melarikan diri dan menggelandang di jalanan sampai akhirnya menjadi bawahan sekelompok mafia saat berusia 14 tahun. Seorang tetangga bernama Maruhia menyelamatkan Chapman dari mafia tersebut dan mengirimnya ke wilayah Bogota dan diadopsi sebagai anak. Yang ketujuh ada Mowgli Boy Rumania. Di tahun 2002 ada seorang anak yang memiliki julukan Mowgli Boy asal Romania guys. Ia berhasil bertemu lagi dengan ibu kandungnya yang bernama Lina Sheldara. Hal itu terjadi setelah bertahun-tahun ia hidup dengan sekelompok binatang liar di hutan guys. Setelah itu ia dijuluki Mowgli oleh staf rumah sakit karena mirip dengan karakter The Jungle Book. Ketika ditemukan oleh seorang pengembala, ia nyaris mati guys karena ia meringkuk di sebuah kotak kardus dan telanjang pula. Saat ditemukan ia sudah lupa bagaimana cara berbicara dengan orang lain. Dokter yang merawatnya mengatakan bahwa hampir mustahil baginya untuk bertahan sendiri di usia yang amat dini itu guys. Apalagi di tengah hutan yang gelap sehingga dokter menduga bahwa ia dirawat oleh anjing liar di hutan itu. Yang kedelapan ada Roshom Penying. Pada tanggal 13 Januari 2007, seorang wanita asal Kamboja tiba-tiba muncul dalam kondisi yang cukup memprihatinkan guys. Dirinya terlihat lusuh, kotor, telanjang, dan merasa ketakutan pula ketika muncul dari hutan lebat yang ada di Provinsi Ratanakiri di wilayah terpencil di timur laut Kamboja. Polisi setempat mengatakan bahwa wanita itu setengah manusia dan setengah hewan, serta tidak bisa berbicara dengan bahasa yang dimengerti dirinya. Kemudian dikenal secara internasional sebagai Jungle Road Kamboja dan diyakini menghilang ketika menjaga kerbau di tepi hutan 19 tahun lalu guys. Ada seorang pria Vietnam mengatakan bahwa perempuan itu adalah putrinya yang menghilang dan dilaporkan mengalami gangguan mental, dan pria ini berhasil membawanya kembali ke desa Vietnam. Yang kesembilan ada Belo. Etnis Fulani adalah sekelompok nomaden yang hidup di Nigeria. Sudah menjadi kebiasaan mereka meninggalkan anak yang cacat saat berpindah lokasi.
Di tahun 1996 inilah seorang bocah ditemukan bersama simpanse di hutan Palgore 150 km selatan Kano, Nigeria Utara. Setelah berhasil diselamatkan, anak tersebut ditempatkan dan dalam perawatan rumah sakit spesialis anak, dan salah satu staf perawat menamai anak itu dengan Bello. Di tempat barunya, Bello berjalan sambil menyeret tangan depannya. Ia suka bertepuk tangan di atas kepala, melompat, dan bersuara seperti simpanse. Sekarang Bello sudah wafat guys di tahun 2005 lalu. She is estimated to be between 9 to 11 years of age. Charity Wairimu has been at the Tanya Integrated Rehabilitation Center for the last 2 years now after being rescued from the Nakuru National Park where she had been adopted by monkeys. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada Dina Shanihart. Di tahun 1867, para pemburu berhasil menyelamatkan seorang anak di dalam hutan Blanchard yang ada di wilayah India. Pemburu melihat anak itu menyusul kawanan serigala ke sebuah gua dan berjalan seperti seekor serigala guys. Saat itu para pemburu berhasil membunuh serigala dan menemukan anak laki-laki itu sedang tidur di dalam gua. Pada saat penyelamatan anak itu yang berusia sekitar 6 tahun dan segera dibawa ke sebuah panti asuhan di wilayah Sekandra. Diketahui bahwa bocah itu memiliki kebiasaan menggerogoti tulang untuk mempertajam giginya guys. Selain itu, anak yang diberi nama Dina ini juga menolak untuk menggunakan pakaian, bahkan merobek apapun yang menempel di kulitnya. Perilaku tersebut tidak mengalami banyak perubahan selama 20 tahun sebelum kematian dirinya guys. Memang sudah berhasil berjalan tegak dan makan menggunakan piring, namun tidak pernah bisa berbicara dengan benar. Oke guys, itu dia anak-anak yang diasuh dan dibesarkan oleh hewan. Ternyata guys, sebagian besar sebab mereka bisa diasuh oleh binatang itu bukan hanya karena hilang begitu saja di hutan dengan tidak disengaja, tapi karena ulah orang tua mereka sendiri guys, yang melantarkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan hewan liar di luaran sana. Kita harus bersyukur guys, meskipun banyak sekali rintangan di hidup kita, tapi takdir kita lebih baik dari anak-anak itu. Banyak sekali pelajaran yang bisa aku ambil sekarang dan semoga kalian juga ya guys. Makasih udah stay terus nonton video aku, jangan lupa di like, dan yang belum subscribe dulu dan nyalain tombol lonceng ini guys. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.